Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat kepada Bapak dan Ibu dosen, dosen penguji saya, yaitu Ibu Anggi dan Bapak Remba Yanuar. Kemudian dosen pembimbing saya kepada Bapak Alvin dan Ibu Amanda. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Azizah, NIM 12211067. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian tugas akhir saya dengan judul pengembangan model lokasi dan alokasi program makan siang sekolah menggunakan pendekatan mathematical programming dengan mempertimbangkan biaya, nutrisi, serta dampak lingkungan dan sosial. Next. Masalah kekurangan gizi pada anak usia sekolah masih menjadi tantangan yang signifikan di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) pada tahun 2023, terlihat bahwa 14,1% anak mengalami stunting, 8,5% mengalami wasting, dan 15,9% mengalami underweight. Kondisi ini cukup memprihatinkan dikarenakan pada anak usia sekolah seharusnya mengalami masa pertumbuhan yang sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah menjalankan program makan siang sekolah. Namun hingga saat ini masih terdapat pendistribusian yang belum optimal, baik dari segi gizi, biaya, dan efisiensi terkait makanan yang dikirim ke masing-masing sekolah. Next, oleh karena itu penelitian saya terdiri dari 3 tujuan, yaitu yang pertama, menentukan lokasi yang optimal berdasarkan ketiga aspek, yaitu dari segi ekonomik, dampak lingkungan, dan sosial. Dan yang kedua, mengoptimalkan program makan siang sekolah dengan mempertimbangkan keempat aspek, yaitu dari aspek nutrisi, lalu biaya, dampak lingkungan, dan dampak sosial. Dan yang terakhir, mengevaluasi dengan menganalisis sensitivitas terhadap kedua model dalam mendukung program makan siang sekolah. Penelitian ini juga memiliki batasan dan asumsi, yaitu mencakup sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Balikpapan Timur, khususnya pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Dan untuk kebutuhan gizi siswa itu dihitung berdasarkan rata-rata angka kecukupan gizi harian per jenjang pendidikannya. Kemudian untuk model ini makan siangnya dikirim 1 kali sehari menggunakan satu jenis kendaraan yang sama. Dan yang terakhir, setiap sekolah hanya boleh dilayani oleh satu dapur pusat yang terpilih. Next. Ini adalah diagram konseptual yang mendasari pengembangan model dalam penelitian tugas akhir saya. Di sini terdapat 3 komponen penting, yaitu pasar, dapur pusat, dan sekolah. Di mana pasar ini adalah sebagai tempat penyuplai bahan komoditas lokal mentah yang akan disuplai ke dapur pusat yang terpilih. Di sini akan mengalami proses dari bahan mentah diproses menjadi makan yang siap saji, dan nanti akan didistribusikan dan dialokasikan ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan tujuan yang ingin dituju. Next. Baik, untuk angka pertama dalam model 1 menentukan lokasi dapur pusat yang optimal diperlukan data lokasi terkait sekolah, kandidat dapur pusat, jarak, dan transportasi. Next. Ini adalah rumus fungsi adjektif yang dari ketiga aspek yang akan dipertimbangkan dari model 1, yaitu terkait minimize ekonomik, di mana model berusaha meminimalkan biaya terkait pembangunan dapur pusat. Yang kedua, minimize environmental, yaitu dari segi proses pendistribusian makanan ke masing-masing sekolah. Dan yang terakhir, maximize sosial, yaitu terkait serapan tenaga kerja yang tercipta akibat membangun sebuah dapur pusat. Next. Lalu selanjutnya kita melakukan uji leksikografi, di mana leksikografi ini adalah metode untuk menentukan solusi yang optimal berdasarkan prioritas utama yang ingin dicapai. Dalam hal tabel 4.5, kita menskenariokan dari ketiga aspek yang dipertimbangkan secara berurutan. Dapat terlihat bahwa ketika kita memprioritaskan dari aspek ekonomi, maka kita memberi angka 1 dilanjutkan dengan prioritas tujuan yang kedua dan yang ketiga. Kita olah menggunakan software Ampul dan Gurobi. Dapat terlihat output pada gambar grafik di samping menunjukkan bahwa adanya trade-off antar tujuan, sehingga hasil skenario optimal menghasilkan hasil yang berbeda-beda tergantung prioritas yang ingin dicapai. Dapat terlihat bahwa ketika kita dalam menentukan lokasi dapur yang optimal berdasarkan meminimalkan biaya,
maka skenario 1 dan skenario 2 lah yang paling optimal dari segi biaya. Begitu juga dalam penentuan dari segi environmental dan sosial. Next. Kemudian kita juga menguji analisis sensitivitas pada model agar melihat apakah ada pengaruh yang signifikan terhadap perubahan. Di sini saya menggunakan parameter maksimum distance, dapat terlihat bahwa ini adalah perbandingan dari 3 fungsi objektif, dan yang ini adalah skenario persentase dari model baseline maximum distance. Nah, kemudian kita lihat, kita uji dengan menambah maximum distance membuat model berusaha dari segi biaya meminimalkan biaya pembukaan dapur. Terus yang terkait lingkungan berusaha meminimalkan terkait emisi dari proses distribusi, dan yang dapat mengakibatkan serapan tenaga kerja ikut berkurang walaupun tidak terlalu signifikan. Yang kedua, next, menggunakan parameter budget. Dapat terlihat bahwa dengan menambah budget ke 30% ternyata tidak menghasilkan hasil yang optimal atau terlalu perubahan yang terlalu signifikan, di mana biaya total emisi dan serapan tenaga kerja tetap pada nilai yang sama. Namun dengan kita mengurangi budget sebesar 15%, membuat model tidak bisa menghasilkan solusi yang optimal lagi. Untuk insight dan implikasi yang dapat dilihat bahwa dengan menambah jarak 30%, itu memang dapat meminimalkan dari segi biaya dan membuat emisinya turun. Hal ini terjadi karena rute pendistribusian menjadi lebih efisien. Namun, jika anggaran itu kita kurangkan, akan membuat pendistribusian atau sistem ini terganggu, sehingga jumlah tenaga kerja yang tercipta pun juga ikut berkurang. Untuk rekomendasi yang dapat diberikan yaitu bisa dengan menambah lokasi titik kandidat dapur pusat, lalu dari setiap sekolah bisa memiliki dapur pusatnya sendiri, agar proses pendistribusiannya lebih praktis dan cepat. Dan untuk terkait alokasi anggaran bisa minimal setara dengan skenario baseline, yaitu misalnya 10 miliar agar distribusinya bisa berjalan secara normal. Kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu terkait pengoptimalan makan siang sekolah, di mana dibutuhkan data tambahan terkait nutrient value, nutrient requirement, dan harga per komoditas bahan makanan yang akan digunakan. Okay, next. Di sini ada rumus fungsi objektif dari keempat aspek yang akan dipertimbangkan, yaitu dari segi gizi akan kita nilai dari nutrisinya, kandungannya, dan kalorinya. Dan yang kedua terkait minimum ekonomik, itu model meminimalkan dari biaya operasional, dan dari segi lingkungan itu terkait meminimalkan dari sampah makanan yang dikirim. Dan terkait minimal social gap ini yaitu terkait ketimpangan akibat distribusi makanan dari masing-masing sekolah. Lalu kita lanjutkan dengan uji leksikografik berdasarkan prioritas yang ingin kita tuju. Di sini kita menggunakan skenario dari berbagai aspek, ada nutrisi, ekonomik, waste, sama sosial. Seperti pada gambar tabel, kita olah menggunakan software Ampel dan Groby. Dapat dilihat pada gambar grafik menunjukkan bahwa adanya trade-off antar tujuan sehingga menghasilkan skenario terbaik atau optimal yang berbeda-beda juga. Dapat terlihat bahwa ketika kita memprioritaskan dari segi pemenuhan gizi siswa, maka skenario 1 dan skenario 2 lah yang paling tinggi dalam pemenuhan nutrisi atau masalah gizi siswa. Itu juga untuk prioritas aspek yang lainnya. Kemudian ini ada saya tampilkan output lain tapi dari model baseline sebagai contoh terkait diagram aliran distribusi makanan dari masing-masing dapur ke masing-masing jenjang atau sekolah, jenjang pendidikan. Di sini dapat terlihat bahwa CK1 dan CK2 mendistribusikan paling banyak atau paling dominan ke sekolah SD. Hal ini menunjukkan dapur titik CK1 dan CK2 ini letaknya berada dekat dengan SD. Kemudian untuk CK3 kita dapat melihat bahwa pemerataan distribusi ini secara rata dari SD, SMP, dan SMA. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi CK3 itu berada di lokasi strategis di mana CK3 ini berusaha memaksimal dengan kapasitas yang ada mendistribusikan semuanya dari permintaan sekolah-sekolah yang harus dipenuhi. Okay, next. Ini saya tampilkan juga komposisi per piring per penerima
per kategori ada SD, SMP, dan SMA, dapat terlihat bahwa satu menu ini untuk makan siang terdapat menu yang berbeda-beda berdasarkan nutrisi kebutuhannya, dan dapat terlihat bahwa persentase angka kecukupan gizinya sudah melebihi di atas 50%, dan ini sudah sesuai dengan penggunaan nutrisi makan siang sekolah. Lalu untuk harga per piring penerima rata-rata berkisar di angka 14.476 atau seharga 15.000. Selanjutnya kita lakukan analisis sensitivitas pada model agar melihat adakah perubahan terhadap parameter yang digunakan. Di sini saya menggunakan budget alokasi. Dapat terlihat bahwa dengan menambah budget alokasi itu tidak memang membuat meningkat dari segi nutrisi, namun juga berakibat total biaya yang meningkat dan sampah yang ikut meningkat pula, dan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap social gap terkait distribusi makanan yang dikirim. Lalu saya menggunakan parameter minimum distribusi. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa dengan menambah minimum distribusi itu dapat meningkatkan dari segi biaya, sampah, dan social gap, namun tidak berpengaruh terhadap pemenuhan gizi siswa, di mana hasilnya tetap optimal di angka 20%. Begitu juga untuk kalorinya. Namun ketika kita kita paksakan ke 15%, membuat modelnya ini tidak bisa menghasilkan solusi yang optimal lagi. Untuk insight dan implikasinya, dari analisis memang menunjukkan bahwa menambah budget itu dapat menaikkan dari segi gizi, meningkatkan dari segi gizi, tapi juga menambah biaya dan sampahnya. Kenapa itu terjadi? Karena untuk rekomendasi sendiri kita diperlukan menyusun menu berdasarkan preferensi siswa dan kalau bisa menggunakan mengedukasi terkait mengkonsumsi makanan yang sehat. Terus terkait distribusi yang dipaksakan secara merata ternyata membuat total biaya, social gap, dan sampah makanan yang dikirim itu semakin meningkat. Nah, seharusnya dari rekomendasinya yang diberikan adalah tidak harus dipaksakan distribusi secara merata, namun disesuaikan lagi dengan kapasitas dapur yang ada dan disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi aktual dari masing-masing tiap sekolah. Untuk kesimpulannya, hasil optimasi itu berbeda-beda tergantung apa yang diprioritaskan. Dalam hal ini pada model 1, dalam menentukan lokasi dapur pusat, ketika kita memprioritaskan dari segi biaya, maka skenario 1 dan skenario 2 lah yang paling optimal dalam meminimalkan biaya. Dan kita lihat dari model 2 tadi, ketika kita memprioritaskan dari segi nutrisi, maka skenario 1 dan skenario 2 lah yang paling mengoptimalkan dalam pemenuhan gizi siswa. Lalu terkait mengevaluasi analisis sensitivitas pada dua model ini, pada model 1 ternyata sensitif terhadap pembatasan jarak dan anggaran, di mana jika anggaran kita diperkecil dan jarak itu dipaksa diperpendek, membuat sistemnya itu bisa lebih mahal dan serapan tenaga kerja yang tercipta itu menjadi sangat berkurang. Kemudian dari model 2 itu sensitif terhadap pendistribusian yang secara dipaksa merata ke tiap sekolah. Seharusnya itu disesuaikan dengan kapasitas dapur yang ada dan konsumsi aktual dari masing-masing sekolah agar distribusinya bisa berjalan dengan lancar. Untuk sarannya agar kebijakan yang diberikan itu harus sesuai dengan tiap daerah masing-masing. Nah, sehingga diperlukan data terkait preferensi dari makanan menu siswa, terkait kapasitas dapur, harga pasar bahan makanan lokalnya, dan jenis serta jumlah kendaraan transportasi untuk distribusinya. Dan terkait untuk dari segi modelnya perlu penambahan terkait operasionalnya, dari jam pengantarannya, variasi menu, dan data hasil sampah makanan yang sudah dikirim ke masing-masing sekolah agar distribusinya lebih realistis. Oke, baik, mungkin sekian dari presentasi dari saya kembalikan ke moderator.